sulit buat menjalankan ibadah gitu. Bayangin nih rasanya kalau misalkan di Belanda yang namanya azan aja tuh susah kedengeran gitu. Oh, karena mungkin letaknya jauh kali ya? Enggak sih, azannya sih ada, tapi di sana itu tidak boleh pakai pengeras suara. Masjid-masjid itu katanya itu dianggap mengganggu. Padahal kalau dibanding negara Eropa lainnya pemirsa, Belanda itu sebenarnya sudah cukup toleransi terhadap Islam. Salah seorang wali kota di Rotterdam adalah alhamdulillah seorang muslim. Oh, alhamdulillah, keren banget ya. Keren banget. Penasaran deh pengen lihat liputannya. Langsung ya. Ini dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi masyarakat Muslim Indonesia yang bermukim di Eropa, kumandang azan seperti ini pastilah sulit ditemukan. Bahkan mungkin nyaris tak ada. Ya, di negeri Eropa memang ada larangan untuk mengumandangkan azan dengan menggunakan pengeras suara. Azan hanya bisa dikumandangkan di dalam masjid dan terdengar oleh orang-orang yang memang berada di dalam masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangankan mendengar suara azan, keberadaan masjid di negeri Eropa pun tentu saja menjadi pemandangan yang langka. Karena jumlah umat muslim di benua biru itu hanyalah segelintir saja. Namun jika Anda berkunjung ke Belanda, dijamin Anda tidak akan terlalu sulit menemukan masjid. Perkembangan Islam yang begitu pesat di negeri kincir angin ini juga ikut mendorong pertumbuhan jumlah masjid di sini. Salah satu masjid yang cukup menarik perhatian yaitu Masjid Al-Hikmah yang berada di Den Haag. Terletak di Heeswijk, Moorwijk, kota Den Haag, bangunan ini tidak tampak seperti sebuah masjid pada umumnya di Indonesia. Tidak ada kubah apalagi pengeras suara. Tampilan gereja justru masih terlihat jelas di Masjid Al-Hikmah ini. Untuk mengetahui sejarah masjid, saya pun menemui sang imam. Berkat pertolongan Tuhan ya. Jadi karena di sini ada peraturan masjid itu tempat ibadah lah. Betul. Itu hampir sama fungsinya dengan rumah tinggal. Artinya tidak boleh mubadir. Di kompleks ini dulu ada 3 gereja. Ini satu di antaranya. Ya, terlepas dari entah bagaimana sejarahnya, ternyata dari jumlah jemaat Kristen di sekitar sini itu setelah didata oleh pemerintah, ternyata cukup 1 gereja. Dan mungkin pengetahuan tahu. Sehingga yang 2 harus dijual. Ya, akhirnya gereja Immanuel kemudian dilelang kepada halayak umum. Hingga pada tahun 1995, seorang pengusaha asal Indonesia membelinya lalu mewakafkannya untuk dijadikan masjid. Karena tak bisa merubah bagian luar, akhirnya perubahan banyak terjadi di bagian dalam atau interior masjid. Sentuhan Islami seperti kaligrafi banyak menghiasi dinding masjid. Hingga kini jamaah Masjid Al-Hikmah semakin bertambah banyak. Mereka tak hanya kaum muslim Indonesia, tapi juga muslim Turki, Maroko, dan juga Belanda. Dan salah satu kegiatan rutin di bulan Ramadan adalah buka puasa bersama yang digelar seminggu sekali. Biasanya acara ini ikut mendapat perhatian dari pihak Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag. Kalau rame-rame rasanya lebih enak dan kita tidak memberatkan satu sama lain. Kita juga senang karena jamaah masjid lebih tambah lama tambah banyak, jadi sekali lagi dengan gotong royong semuanya menjadi ringan. Ya, berbuka puasa biasanya menjadi momen yang dinantikan oleh semua umat muslim di Den Haag karena mereka bisa menyambung tali silaturahmi. Kalau misalnya bisa dilihat di sini nih, makanannya emang Indonesia banget. Ada nasi kuning, terus ada juga opor, seru banget. Jadi memang nggak akan kehilangan suasana dari Ramadannya meskipun kita jauh dari Indonesia. Bagi saya, berbuka puasa di Masjid Al-Hikmah bisa mengobati sedikit rasa rindu pada kampung halaman. Selain itu, suasana kebersamaan begitu kental terasa. Tak peduli dari mana asal setiap orang yang ada di sini. Selain Masjid Al-Hikmah, masjid lain yang juga menarik di Belanda yaitu Masjid Es-Salam di Rotterdam. Berdiri megah di tengah-tengah kota Rotterdam, arsitektur masjid ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Turki dan Maroko.
Berbeda dengan Al-Hikmah, bangunan masjid yang satu ini benar-benar terlihat seperti masjid. Ya, keberadaan masjid di negeri kincir angin ini merupakan sebuah bukti bahwa Islam sudah bersanding cukup mesra dengan agama lain. Sebuah bukti lain juga bisa terlihat dari sosok wali kota Rotterdam, Ahmed Abu Taleb, yang merupakan seorang Muslim. Pria keturunan Maroko ini diangkat menjadi wali kota Rotterdam pada tahun 2009, setelah memulai karir politiknya bersama Partai Buruh di tahun 2004. Meskipun Rotterdam menjadi salah satu kota di Belanda yang memiliki jumlah Muslim cukup besar, pada awalnya Abu Taleb dianggap kurang tepat memimpin Rotterdam. Alasannya, ia bukanlah orang Belanda asli. Namun bagi kaum Muslim, keberadaan Abu Taleb sebagai seorang wali kota merupakan angin segar yang diharapkan bisa membawa Islam di Eropa menuju ke arah yang lebih baik. Subhanallah, mudah-mudahan Pak Abu Taleb itu bisa mengemban amanah umat muslim di Rotterdam ya. Ya, alhamdulillah, dan sesuatu Ibu ya. Siapa tahu nantinya Islam bisa tambah berkembang di Belanda sana. Amin. Jadi kalau misalkan kita jalan-jalan ke sana, nggak susah cari tempat makan yang halal. Ya ampun, kamu kemana aja sih? Hello. Makanya dong searching internet dong, rajin membaca dong. Di sana itu sudah ada pusat berbelanja orang-orang muslim. Ada Ibu ya? Ada dong. Saya jadi malu, belum pernah ke sana, ketahuan deh. Sama saya juga belum. Loh, kok Ibu tahu? Kan saya membaca. Ada skrip ya? Ada dong. Pantesan. Nanti ya setelah yang satu ini kita lihat liputannya. Robi dan pemirsa di rumah nih, ngomongin soal tempat berbelanja umat muslim di Belanda, kamu harus mampir ke tempat yang namanya Pasar Beverwijk. Wow, di mananya Tanah Abang tuh? Deket sama Ben Hill ya kayaknya Masih ya. sebelahan. Bukan, itu deket dengan Amsterdam, nggak jauh lah dari Amsterdam. Jauh amat, Res. Iya dong, kan di Belanda. Di situ kamu bisa beli semua kebutuhan halal yang kamu mau. Kayak apa sih pasarnya? Pokoknya aku belum pernah lihat ya, tapi aku pernah lihat di baca-baca internet aja di gitu internet, ya, keren banget. gitu. Langsung aja Luas. daripada penasaran kita lihat liputannya. Jago ngeles ya? Iya dong. Jika Anda berkunjung ke kota Amsterdam, tak akan lengkap rasanya jika Anda tidak singgah di Pasar Beverwijk. Pasar yang terletak di bagian utara Amsterdam ini menawarkan sesuatu yang unik. Di salah satu sisi pasar, Anda bisa menemukan pasar muslim. Ya, disebut pasar muslim karena di bagian pasar yang memiliki luas lebih dari 2 hektar ini, Anda bisa menemukan beragam kebutuhan kaum muslim. Sebagian besar barang yang dijajakan berasal dari Turki dan Maroko. Maka tak heran jika Anda menjumpai banyak orang Turki dan Maroko yang menjadi pedagang di pasar ini. Nah, untuk muslim di Belanda memang jangan khawatir jika menginginkan menggunakan jilbab, karena di sini memang jilbab banyak sekali bisa Anda temui ini. Assalamualaikum. Khusus untuk jilbab dan busana muslim kebanyakan didatangkan dari Syria dan beberapa negara di Arab. Harga yang ditawarkan pun bervariasi. Untuk kaftan harganya mulai dari 50 euro atau sekitar 600 ribu rupiah. Sedangkan untuk abaya dan gamis, harga termahalnya bisa mencapai 250 euro atau hampir mencapai 3 juta rupiah. Tak hanya itu, Anda pun bisa dengan mudah mendapatkan kebutuhan muslim lain seperti Al-Quran dan buku-buku yang berkaitan dengan Islam. Nah, kalau yang ini nih tempat untuk beli cemal-cemil nanti untuk tajil nih, seru banget nih. Wah, banyak banget yang jual di sini adalah cemal-cemil dari Turki. Ada yang jualnya, langsung kita datangi aja. Halo, assalamualaikum. I wanna know what is the most lekker food that always so many people want for Ramadan. This one, this baklava. Baklava. Baklava, die is ook allerlei soorten baklava's. En dadels. Kurma yang dijual di sini kebanyakan sudah dimodifikasi sehingga tampil lebih menarik. Ada kurma yang diberi kacang walnut, wijen, dan almond. Bahkan ada pula kurma yang diisi dengan keju. This is dormas. What is made from? Met de wijnblad, druivenbladeren en rijst, kruiden. Oh, jadi dalamnya tuh ada nasi dibungkus sama daun anggur. Luar biasa. Aduh, kalau misalnya udah waktunya buka, saya pengen banget nih coba, tapi masih harus tunggu beberapa saat lagi. Dorma sepintas mirip dengan lemper kalau di Indonesia.
Tapi yang membuat khas adalah pembungkusnya, yaitu daun anggur. Jadi akan ada sedikit aroma anggur ketika Anda menyantapnya. Nah, 100 gram atau 1 ons harganya tuh murah banget, cuma 1,5 euro atau sekitar 20.000 lah. Yang ini lain lagi, vehen atau manisan yang dibuat dari jamur. Aneh ya, manisan tapi berbahan dasar jamur. Penganan khas lain dari Turki ini dibuat dengan cara fermentasi. Untuk Anda yang sangat menyukai penganan manis dan asam, yang satu ini cocok bagi lidah Anda. 1 gram vehen dibanderol 5 euro saja. Kalau Indonesia punya bumbu rempah-rempah, di sini ada juga nih disebutnya sebagai kruiden. Halo sir, how are you? Assalamualaikum. Fine, thank you, Alex. What is the special kruiden ya? Is it right? I said kruiden, no? Kruiden. Kruiden, salah. For Ramadan, what is the special kruiden? That one is a mix from spice, and we call it in Moroccans ras el hanout. Ras el hanout. Yeah. Oh, so that is Morocco's spice. Yes. Yes. And made from what? Chili or? No, all kind of spice. The black pepper, white pepper, paprika, kunyit, kurkuma. Kurkuma. Oh, kunyit. You also can say kunyit ya? Yes, kunyit. And all together. You mix in the same caliber. Ras el hanout ini biasa digunakan Muslim Maroko untuk membuat masakan khas mereka, yaitu harira. Harira adalah sup berisi sayuran dan daging yang hanya dinikmati ketika bulan Ramadan seperti ini. Selain bumbu-bumbu ini, masyarakat Eropa juga sangat menyukai zaitun dalam setiap makanan yang mereka konsumsi. Jadi jangan heran jika beragam jenis zaitun yang telah dibuat menyerupai acar bisa Anda temui di sini. Nah, bagi Anda yang ingin menghiasi rumah, permadani atau karpet nan cantik asal Turki juga bisa Anda dapatkan dengan harga yang fantastis. Di Indonesia, karpet Turki terkenal mahal karena kualitasnya yang baik. Tapi di sini hanya dengan 30 euro saja Anda sudah bisa membawanya pulang. Pasar Beverwijk buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Tapi jika Anda ingin singgah ke tempat ini, jangan lupa siapkan uang 2 euro untuk membeli tiket masuk ke pasar ya. Selanjutnya, Anda pun bisa berbelanja sepuas-puasnya. Nah, kalau tadi Soraya sudah mengajak pemirsa ke Belanda, sekarang aku pengen ajak Anda semua ke negeri yang mungkin lebih jauh lagi nih, Ras. Asik, diajakin jalan-jalan lagi ya? Iya, tapi melalui liputan aja. Liputan aja. Ini ke Vienna, Austria. Nah, kamu pasti nggak tahu kan kalau misalkan di Austria itu dulunya nyaris menjadi negara Islam, Ras. Loh, kok bisa sih? Gimana ceritanya tuh? Nyaris tak terdengar. Nyaris tak terdengar Setelah ya? yang satu ini, aku tidur dulu ya. Ya. Kamu ngantuk. Ngantuk, Ras. Jadi pemirsa, zaman dulu itu ceritanya pasukan Ottoman dari Turki menyerbu Wina dengan tujuan menaklukkannya menjadi bagian dari kekuasaan Turki. Tapi sayangnya, yang bener dong ceritanya dong. sabar ibu, harus ada bernapas sedikit. Gak bisa napas satu napas begitu susah. Tapi sayangnya niat ini malah gak kesampaian. Pasukan Ottoman kalah gitu, Ras. Kalah? Kalah. Terus jadinya gimana dong? Selanjutnya, langsung kita lihat saja liputan.